Ya, atau ya apalah gitu ya dalam politik itu permainan dan sebagainya. Itu. Baik. Jadi itu membuat kita menjadi bisa macam-macam pikiran bangsa ini. Yang pertama misalnya Golkar aja sebesar itu bisa dibuat demikian. Gitu. Bagaimana dengan partai-partai yang lain? Apakah ini untuk suatu kepentingan yang lebih besar misalnya, yang memang membuat bangsa ini lebih maju, atau kepentingan apa gitu? Nah itu tadi yang pribadi maksudnya, bukan untuk bangsa. Iya, itu yang akan teruji oleh masa ya, oleh zaman. Waktu yang hanya bisa menjawab. Iya, 20-21 Agustus, kemudian nanti akan ada pelantikan ya, kita menyambut pemimpin baru pada 20 Oktober misalnya. Itu semua akan menjawab itu. Gitu. Tapi kalau kita meraba-raba, menerka-nerka, termasuk juga mengenai siapa yang akan dipercaya menjadi PLT Ketum Golkar ini saat ini nanti akan dirapatkan, diputuskan di pleno. Saya ajak sedikit mungkin menebak begitu, Bang Iki. Nama-nama yang sudah ada, Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian juga Bamsud, Bambang Susatyo, kemudian juga ada Bahlil Lahadalia. Potensinya seperti apa di antara ketiganya ini? Saya sekali lagi hampir nggak mau masuk ke wilayah itu. Yang mau saya katakan adalah saya hampir percaya pada formulasi akhirnya. Jadi formulasi akhirnya itu ya, yang ketua Dewan Pembina, ketua umum, ketua harian itu saya lebih percaya itu. Tunggu Munaslup kalau gitu ya Bang ya? Apanya? Tunggu Munaslup kalau gitu ya? Itu Munaslup ya jadinya. 21 Agustus. Ya. Betul. Tapi kalau yang akan menjadi PLT ini, saya juga rasanya saya percaya juga lah gitu. Yang Anda sebut-sebut tadi ya. Yalah. Adanya ketum Golkar baru nantinya, bagaimana pengaruhnya terhadap posisi Golkar dalam pilkada-pilkada memenangkan para calonnya nanti? Sementara ini dinyatakan aman kan, bahwa itu sudah terlihat aman gitu. Walaupun begini ya, pelan-pelan ini saya butuh mencerna agak lama karena begini, sebelum peristiwa pada hari Minggu itu, hari Sabtunya Pak Airlangga Hartarto bertemu dengan Bapak Presiden. Itu gembira sekali kita melihat adegannya di televisi. Kalau nggak salah kejadiannya jam 2 siang itu. Pak Airlangga Hartarto keluar dan menyatakan bahwa dia melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa surplus ekonomi kita dengan Cina itu belum pernah terjadi setinggi itu. 8 billion dollars. Nah, itu menggembirakan kan? Sabtu siang. Kan? Kita bikin timelinenya nih. Itu ya. Lalu tiba-tiba wartawan ini nanya-nanya soal pilkada DKI Jakarta. Ridwan Kamil, iya. Lalu siapa wakilnya? Tersebut-sebutlah S gitu. Orang nanya-nanya ini, none of the above. Kurang kayak gitu ya. Baik. Keluarlah SS yang ujungnya Suswono. Kurang lebih gitu lah ya. Nah kemudian minggunya ada pengunduran diri. Gitu. Betul. Ya. Minggu siang waktu itu mulai ramai. Mulai ramai, minggu siang keluarlah pidato pengunduran diri yang sempat saya bacakan tadi. Lalu belum ada nama-nama lain, bahkan sebelumnya Bang Luhut pun itu ya, kalau saya lihat-lihat ke belakang memuji juga loh Pak Airlangga Hartarto ini ya. Artinya ini baguslah prestasi. Siapa lagi yang bisa memimpin dengan keberhasilan yang saya sebutkan tadi ya. Semuanya kasih apresiasi artinya. Semua mengapresiasi. Walaupun setelah pidato pengunduran diri itu ternyata kita dengar ada berita yang menyampaikan memang Pak Bahlil ketemu Pak JK juga gitu. Untuk antara lain menyampaikan dia ingin maju. Kan nggak apa-apa juga dong, semua orang ingin maju boleh saja gitu. Tetapi pada hari ini ketika saya jalan kemana-mana tadi, di berbagai pohon, termasuk mungkin di pohon beringin juga, tertempel juga ada tulisan Kaisang 2024-2029. Ditempel di Jakarta. Artinya kan? Posisinya nantinya berarti... Saya agak bingung itu. Kalau misalnya Pak Airlangga Hartarto ini mengatakan Ridwan Kamil dengan Suswono, lah Kaisang di mana? Karena Kaisang sendiri inisialnya juga K, bukan S seperti ya pendamping yang akan dijagokan RK itu kan Ridwan Kamil. Betul. Kalau S itu Suswono. Nah ya itu dia. Ya yang bukan Sohibul Iman gitu kan, tapi Suswono. Padahal ini RK dan K mungkin. K yang lain kosong mungkin gitu ya. Ini kan S. Sementara ini kan K hari ini di pohon-pohon. Saya nggak tahu, pernah lihat hari ini? Hari ini saya belum keluar terus terang, jadi belum memantau di jalan-jalan. Pemirsa yang di Jakarta mulai lihat Kaisang 2024-2029. Apakah ini antara S dan K ini gitu? Karena itu Bang, saya pertegas saja. Apakah karena sempat mengucapkan itu bilang, kepada media, akhirnya Pak Airlangga kemudian ada yang nyenggol gitu? Apakah saya ini salah? Kan saya bilang tadi, saya bisa salah loh ini. Tapi kenapa hari ini mulai ada?
Cepat sekali loh ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kaisang 2024, 2029. Saya ini berkali-kali bilang loh, saya tuh penggemar anak-anak muda buat maju. Asal kita memajukan melalui Mahkamah Konstitusi secara benar. Karena orang itu kalau sudah boleh memilih, dia punya hak untuk dipilih. Asal kita mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi dengan benar, nanti diajukan oleh partai politik secara benar. Gitu. Itu prinsipnya. Jadi ini saya lagi pikir nih, termasuk supaya kita nggak berpikir-pikir dengan rumit dan nggak sampai gini nih. Ya, ini kan turbulensi, nggak boleh gini turbulensi. Kalau turbulensi itu harus pasang seat belt, duduk tenang, kalau bisa senyum sedikit gitu, jangan gini. Nah, karena itu sambil kita lihat nanti di ujungnya tanggal 20-21 apa betul itu? Ketua Dewan Pembina siapa? Kemudian ketua umum siapa? Ketua harian siapa? Itu sangat menentukan. Itu salah satu jawabannya. Dan itu akan membuktikan betul sama tanggal tidak? 27 apakah nama yang sekarang ditempel di pohon-pohon, di pohon apa di mana? Di mana tadi? Di berbagai tempat lah ya pokoknya ya. Jangan-jangan ada yang ditempel di pohon beringin juga. Itu nanti didaftarkan atau tidak. Nah itu semua menjawab lah. Puzzle-puzzle yang lagi beredar. Berarti termasuk juga nanti bisa akan kita ketahui apa alasan pengunduran dari Pak Erlangga saat kemudian siapa? Sambung menyambung semuanya. Apakah betul nanti yang bersanding bersama Pak RK ini ketika mendaftar di Pilkada, apakah betul S atau inisial lain K? Iya. Gak apa-apa, kita sambut dengan gembira saja. Semua orang punya haknya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Baik. Terakhir mungkin juga penutup saja. Setelah tadi kita sudah berbicara panjang lebar termasuk prediksi-prediksi ke depan. Penutup saya begini ya, ini saya sambil gembira ya. Ada tadi teman yang mengirim kepada saya, kenapa di Korea itu banyak film-film romantis? Karena angka perceraian tinggi. Kenapa di Amerika banyak film-film action? Karena angka kriminalitas tinggi. Kenapa di Indonesia banyak sinetron? Karena peristiwa drama-dramanya tinggi, termasuk dalam politik. Kurang lebih begitu. Banyak drama politik yang kita nantikan bagaimana ending dari drama yang saat ini kita lihat dari Partai Golkar. Siapa kemudian yang akan dipercaya mendapatkan jabatan PLT Ketum Golkar dari hasil pleno pada malam hari ini sudah berlangsung sepertinya. Dan juga nanti kalau memang betul Munaslup ini akan berlangsung 20-21 Agustus, siapa juga akan menduduki kursi tersebut Ketum Partai Golkar. Selanjutnya ada Ken Ana yang juga akan memberikan informasi menarik untuk Anda. Silakan Ken. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda pemirsa. Kami akan menghadirkan informasi mengenai pahlawan baru Indonesia yang merupakan peraih emas Olimpiade Paris dijadwalkan malam hari ini tiba di tanah air. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda.